Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizana Laila Adani dengan NIM 1122 11219. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang yang dapat mentransfer daya beli antar negara memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian atau exposure of risks akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Ada dua jenis transaksi mata uang asing, yaitu yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot merupakan transaksi mata uang yang dilakukan dengan segera dan secepatnya, sehingga waktu yang digunakan untuk transaksi paling lama 2 hari kerja. Yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Selanjutnya ada fungsi valuta asing. Yang pertama ada transfer daya beli atau transfer of purchasing power. Yang kedua penyediaan kredit, dan yang terakhir ada mengurangi resiko valuta asing. Selanjutnya ada interest rate parity. Paritas suku bangsa atau interest rate parity adalah kondisi equilibrium di mana selisih suku bunga antara dua valuta diimbangi oleh selisih kurs forward dengan kurs spot. Paritas suku bunga merupakan teori yang menyatakan bahwa besaran premi atau diskon kurs forward seharusnya seimbang dengan perbedaan suku bunga dari kedua negara terkait. Pada keseimbangan tersebut, kurs forward berbeda kurs spot pada jumlah tertentu yang dapat mengompensasi perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Selanjutnya ada spekulasi dalam valuta asing. Spekulasi dalam valuta asing adalah melakukan transaksi jual beli mata uang terbaru dengan motif bunga untuk mendapatkan untung dari naik uang kurs mata uang asing. Cara kerja spekulasi real estate dapat mengaburkan batas antara investasi dan spekulasi kompilasi membeli properti dengan tujuan menyekanya. Meskipun ini akan memenuhi persyaratan sebagai investasi, membeli beberapa kondominium dengan pembayaran uang muka minimal uang untuk tujuan menjualnya kembali dengan cepat tanpa menambah lagi akan dianggap sebagai spekulasi. Kurva permintaan dan penawaran valuta asing. Kurs ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Bila permintaan mata uang asing naik, kurs akan naik atau mata uang lokal melemah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu inflasi, suku bunga, ekspor impor, dan ekspektasi pasar. Selanjutnya ada sistem kurs valuta asing. Yang pertama, kurs mengambang atau floating. Nilai tukar ditentukan oleh pasar, fluktuatif sesuai permintaan penawaran. Yang kedua, ada kurs tetap atau fixed. Diatur pemerintah atau bank sentral, stabil tapi butuh intervensi besar. Selanjutnya ada devisa. Devisa cadangan kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing. Contohnya itu ada USD, Euro, Yen, emas, surat berharga internasional. Digunakan untuk membayar impor, cicilan utang luar negeri, beasiswa luar negeri, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada fungsi devisa bagi negara. Yang pertama yaitu membiayai kegiatan ekspor impor, kedua membayar utang luar negeri dan bunga, ketiga menstabilkan nilai mata uang lokal, dan terakhir ada membiayai kegiatan internasional seperti beasiswa, diplomasi, bantuan, dan juga lain-lain. Teori Purchasing Power Parity atau PPP. PPP yaitu nilai tukar menyesuaikan selisih inflasi antar negara. Bila harga barang lebih mahal di negara A daripada di B, maka mata uang A akan melemah terhadap B. Contohnya itu harga Big Mac di AS dan di Indonesia bisa menunjukkan keseimbangan kurs real. Kesimpulan dari materi saya yaitu pasar valuta asing penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Kurs valuta asing dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Ada manfaat dan risiko dalam transaksi valuta asing. Teori IRP dan PPP juga membantu memahami mekanisme nilai tukar. Baik, mungkin sampai sini saja materi yang saya bisa jelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya.
Sebutkan contoh valuta asing yang umum digunakan. Mungkin beberapa contoh valuta asing yang umum itu ada dolar Amerika Serikat atau USD, yang kedua ada euro, ketiga ada yen Jepang, terus pound sterling Inggris, dan terakhir ada yuan Tiongkok. Cukup Kak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kak, saya ingin bertanya, apa perbedaan antara kurs beli dan kurs jual? Oke, saya langsung menjawab ya Iya. Kak. Kurs beli yaitu nilai yang ditetapkan bank saat membeli valuta asing dari nasabah. Lalu kurs jual itu nilai yang ditetapkan bank saat menjual valuta asing kepada nasabah. Mungkin cukup? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.